Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Aya pada materi Bahasa Indonesia tentang meresensi buku fiksi dan non-fiksi. Untuk resensi ini, kemarin sudah dijelaskan sama Bapak Imam Nawawi tentang apa saja dan seluk-beluk tentang meresensi buku. Ya, meresensi tidak sama dengan merangkum, ya. Nah, karena minggu lalu sudah dijelaskan dengan Bapak Imam Nawawi, maka hari ini Bu Aya hanya memberikan atau mengulas tentang resensi. Dan ini adalah sebagai pertemuan terakhir pada materi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini Bu Aya ada dua contoh buku fiksi dan non-fiksi. Ini adalah buku fiksi, yaitu yang berjudul Negeri 5 Menara. Ya, di sini juga sudah ada contoh resensinya. Kalian bisa lihat di layar tentang resensi buku fiksi. Buku setebal ini bisa diresensi dalam 1 halaman saja. Nah, di situ juga sudah ada bagian-bagiannya, ada identitas buku, kemudian kelebihannya, kekurangan, dan pesan untuk pembaca. Kalian bisa mendownload langsung materi dari link Taruna Sinau, ya. Nah, di sini Bu Aya tidak menjelaskan panjang lebar, cukup sekilas saja. Meresensi buku fiksi dengan identitas buku, judul buku yaitu Negeri 5 Menara. Pengarangnya yaitu Ahmad Fuadi, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halamannya ada 423 halaman dan cetakan pertama. Ini lihatnya di mana, Bu? Kalian bisa lihat langsung di buku tersebut. Ini judul bukunya, kemudian ini nama pengarangnya, ya, nama pengarangnya. Kemudian untuk jumlah halamannya kalian bisa cek langsung pada halaman terakhir. Cek langsung pada halaman terakhir. Kemudian cetakan kalian bisa cek juga pada halaman awal. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu cara meresensi itu? Cara meresensi kalian bisa baca buku secara tuntas, ya. Ingat, secara tuntas. Jika belum tuntas, kalian belum bisa meresensi buku karena tidak tahu isi dari buku tersebut. Setelah dibaca dengan tuntas, kemudian kalian membuat identitas bukunya dan membuat kelebihan dari buku yang telah kalian baca. Ya, kalian bisa memberikan kelebihan dari buku kalian baca. Bukan merangkum, ya, sekali lagi bukan merangkum, tapi bisa berupa pendapat kalian atau cuplikan dari teks yang ada pada buku tersebut. Kelebihannya, kalian bisa baca langsung di materi. Kemudian kekurangannya, ya. Contohnya untuk yang kelebihan, seumur hidupnya Alif tidak pernah menginjak tanah di luar Minangkabau. Masa kecilnya dilalui dengan berburu durian runtuh di rimba Bukit Barisan. Dan seterusnya. Nah, ini kelebihan-kelebihan dari buku yang sudah kalian baca. Kemudian kekurangannya, kelemahan dari buku ini antara lain penulis kurang mampu memperlihatkan dinamika dalam cerita. Klimaks cerita yang kurang menonjol, sehingga para pembaca merasa dinamika cerita sedikit datar. Setelah selesai membaca, pembaca merasa cerita belum selesai setuntas-tuntasnya. Hal ini mungkin disebabkan karena penulis mendasarkan ceritanya pada kisah yang nyata dan tidak ingin dilebih-lebihkan. Ini kekurangan dari buku yang berjudul Negeri 5 Menara. Kemudian pesan untuk pembaca, kalian bisa memunculkan
interpretasi kalian atau pendapat kalian tentang buku tersebut atau buku yang sudah kalian baca. Munculkan pada bagian pesan untuk pembaca. Nah, untuk selanjutnya ini ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu adalah buku yang sesuai dengan kenyataan, ya, sesuai dengan realita. Di sini Bu Aya mengambil contoh buku biografi. Buku biografi itu yang seperti apa sih? Buku biografi yaitu buku yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Nah, ini adalah kisah hidupnya Bapak B.J. Habibie. Mulai dari beliau dilahirkan sampai pada puncak kejayaan beliau, bagaimana lika-liku kehidupannya, semua ada di buku ini. Nah, untuk meresensinya, kalian bisa membacanya secara tuntas, kemudian baru kalian bisa meresensi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa struktur meresensi, yaitu judul bukunya atau judul resensinya kalian harus tulis, resensi buku fiksi atau non-fiksi. Setelah itu, identitas bukunya, tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang judul buku, pengarang, penerbit, jumlah halaman, dan cetakan keberapa. Yang kedua yaitu kelebihan, ketiga kekurangan, dan juga pesan untuk pembaca. Sengaja untuk buku Mr. Craig dari Pare-Pare ini tidak saya berikan strukturnya, silakan kalian buat struktur sendiri. Sebagai tugas akhir pada materi buku fiksi dan non-fiksi ini, silahkan kalian baca, ya, tugasnya bacalah salah satu buku fiksi atau non-fiksi yang kalian sukai, kemudian buatlah resensi tentang buku tersebut sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ada yang pertama yaitu judulnya buku fiksi atau non-fiksi, yang kedua identitas bukunya, kemudian kelebihan, kekurangan, dan pesan untuk pembaca. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian kalian upload langsung di Taruna Sinau. Cukup itu yang bisa Bu Aya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selalu jaga kesehatan, pakai masker, patuhi protokol kesehatan, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.